baik ya dan sehat terus. Nah, adik-adik sudah siapin alat-alat untuk sekolah minggu? Ada Alkitab, buku catatan, pulpen. Udah belum ya? Kayaknya udah siap sih Kak. Udah siap semua ibadah ya. Ketemu lagi bareng Kakak Tasya dan Kak Indra. di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal berapa Kak? 3 Oktober 2021. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik berdiri semua. Harus semangat ya. Kita akan memuji Tuhan. Lagu Hari ini harinya Tuhan Kak. Oh iya, lagu hari ini harinya Tuhan diteruskan dengan Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, kita akan nyanyi 2 lagu ini berturut-turut. Oke, siap. Kita dengarkan musiknya. Sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau buka dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Berdoa semuanya. Hebat. Teman-teman. Ya, adik-adik, kita mau nyanyi lagi ya. Lagu apa tuh Kita Kak? akan nyanyi lagu yang lebih seru. Lagu apa Nah, tuh? adik-adik jadi tetap berdiri dulu. Oh iya ya. benar, harus tetap berdiri ya, jangan duduk. Kita akan nyanyi lagu Aku Anak Terang. Anak terang. Ya dengerin musiknya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, tahap yang Tuhan minta. Terang di rumah
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Kak ya? Satu lagu lagi. Kita nyanyi apa Kak? Oh iya, boleh duduk dulu adik-adik. Lagu apa Kak? Kita akan nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Kitab Suci. Oke. Selamat pagi adik-adik. Nah, firman sekarang itu dibawain sama Kakak Vila ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu yuk. Coba lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengantar kami beribadah walaupun hanya lewat video ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik hari demi hari ke depannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, bacaan kita hari ini agak panjang. Ada di Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai ke 10. Tapi hari ini Kakak Vila cuma baca ayat 1 sampai 5 aja ya. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa atau sama kakak dibukain dulu Alkitabnya. Kisah Para Rasul ada di mana ya? Ada di Perjanjian Baru. Coba boleh dibuka. Kalau sudah, kita mau baca sama-sama ya. Kakak Vila juga baca. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dengan bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap
kuserahkan kepada penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini itu tentang seorang bapak. Tadi kalau judulnya, siapa nama bapaknya ya? Nama bapaknya adalah Bapak Paulus. Ya. Nah, setiap kesempatan dimanapun Bapak Paulus berada, Bapak Paulus itu selalu bersaksi tentang kebaikan-kebaikannya Tuhan Yesus, bersaksi tentang Yesus adalah juru selamat adik-adik. Nah, tapi orang-orang Yahudi itu menjadi kesal karena mengira Bapak Paulus itu bersaksi tentang kebohongan. Jadi orang-orang Yahudi itu kesal adik-adik. Lalu waktu Bapak Paulus ditangkap dan dibawa ke penjara, Bapak Paulus meminta kesempatan untuk bersaksi juga, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia berbicara dengan sopan, dengan bahasa Ibrani. Jadi waktu tentara-tentara menangkap, wah, Bapak Paulus sopan, jadi mau mendengarkan adik-adik. Nah, Bapak Paulus bersaksi di pengadilan bagaimana dulu Bapak Paulus sewaktu masih menjadi jahat adik-adik. Nah, bagaimana kesaksiannya? Kita lihat yuk, ada di video ini. Oke. Cut. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus,
dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Wah, ceritanya bagus ya adik-adik. Ceritanya itu tentang Bapak Paulus sewaktu masih bernama Saulus. Jadi dulu namanya Bapak Paulus adalah Saulus. Dia orang yang jahat adik-adik. Dia selalu mencari orang-orang pengikut Kristus dan menyiksa mereka. Waktu Paulus berjalan ke Damsyik, kemudian ia bertemu dan dipanggil Tuhan Yesus. Ada sinar yang sangat terang. Dia dipanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Paulus menjadi buta selama 3 hari. Nah, waktu Paulus menjadi buta, Paulus mendengar suara Tuhan Yesus bahwa dia disuruh menunggu pengikut Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Wah, Paulus taat adik-adik. Paulus menunggu selama 3 hari, lalu bertemu dengan Ananias dan dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, waktu Paulus bertobat, Paulus menjadi rasul Tuhan yang sangat giat. Giat itu rajin. Dia rajin bersemangat untuk memberitakan Tuhan Yesus. Paulus langsung menjawab panggilan Tuhan dan bersedia untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Paulus menjadi saksi Tuhan Yesus ya? Paulus bercerita. Terus banyak yang mau mendengarkan karena Paulus berbicara dengan sopan. Paulus menjelaskan bahwa waktu dulu Paulus adalah orang yang jahat. Terus Bapak Paulus juga menceritakan Bapak Paulusnya sudah bertobat, ya. Terus Bapak Paulus juga menceritakan tugas khusus yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapak Paulus. Nah, 2 minggu yang lalu kita juga bercerita tentang berani bersaksi.
Ya, kita bisa bersaksi kalau minta tolong Roh Kudus untuk menolong kita bisa berani untuk bersaksi. Hari ini kita juga belajar untuk menjadi saksi Tuhan lewat kisah Bapak Paulus hari ini yang bertobat setelah sebelumnya Bapak Paulus adalah orang yang jahat. Dia suka menyiksa pengikut Tuhan Yesus. Tapi Bapak Paulus mau bertobat adik-adik, mau minta ampun sama Tuhan Yesus, mau menjadi saksi Tuhan Yesus berikutnya. Bagaimana ya kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus? Kita bisa menceritakan kalau kisah kita juga. Misalnya kita jarang berdoa. Wah, siapa yang jarang berdoa nih? Sekarang sudah mendengarkan firman ini, kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kalau saya jarang berdoa. Setelah minta ampun, kita berjanji untuk rajin berdoa. Lalu misalnya contoh yang kedua adik-adik, kita kemarin-kemarin jarang membaca Alkitab. Wah, tapi setelah mendengar firman ini, adik-adik berjanji dalam hati, aku mau membaca Alkitab setiap hari. Jadi kalau kakak-kakak pelayan sudah mengirimkan SBA untuk membaca Alkitab, kita harus rajin untuk membaca Alkitab. Nah, setelah kita berjanji, kita setiap hari buka Alkitabnya, kita baca firman Tuhan dan menjadi semakin kenal Tuhan Yesus, lalu menjadi tahu apa yang diinginkan Tuhan Yesus lewat Alkitab. Lalu adik-adik bisa berjanji dalam hati untuk mau menjawab panggilan Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang siap bersaksi. Lalu contoh yang ketiga, misalnya kita sering malas-malasan, tidak mau membantu mama papa. Wah, setelah mendengar firman ini, adik-adik bisa berjanji dalam hati bahwa aku mau semangat, aku mau giat untuk membantu mama dan papa, ya. Jadi dari yang contoh-contoh kehidupan kita, misalnya yang tadi jarang berdoa, jarang membaca Alkitab, jarang bersaat teduh, jarang membantu orang tua, ya. Dari kisah-kisah kehidupan kita, kita bisa menceritakan ke teman-teman yang lain bahwa kita sudah bertobat dan mau berubah, mau menjadi anak Tuhan yang giat, mau menjadi anak Tuhan yang taat. Nah, itu juga salah satu bagaimana cara kita bersaksi adik-adik. Sekarang coba ikutin Kakak Vila ya. Aku mau menjadi anak Tuhan yang siap untuk bersaksi. Sekali lagi ya. Aku mau menjadi anak Tuhan yang siap bersaksi. Nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, aktivitas kita pada pagi hari ini, jika adik-adik sudah siap bersaksi, adik-adik bisa pilih nih
salah satu gambar yang ada di sini. Nanti adik-adik pilih, adik-adik warnain semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Kalau sudah, boleh dikirim ke WhatsApp grup masing-masing ya. Nanti gambarnya dikirim lewat WhatsApp juga. Oke? Selamat mengerjakan. Nah adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan kan? Kita hari ini belajar tentang bersaksi lagi ya. Minggu kemarin juga bersaksi, tapi sekarang kita belajar bersaksi di mana saja, di kapanpun adik-adik punya kesempatan, adik-adik harus bersaksi seperti Bapak Paulus ya. Dan adik-adik bersaksi harus berani, lebih berani dari kemarin-kemarin. Betul banget. Gimana adik-adik? Jadi semua udah siap jadi saksinya Tuhan Yesus? Siap semua ya. Nah, untuk merespon firman kita mau nyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, kita dengar musiknya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Nah, adik-adik, saatnya kita berdoa syafaat. Boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami kembali untuk bertobat dan memohon ampun kepadamu, dan kami harus taat lagi kepadamu dan harus menjadi saksimu dimanapun kami berada. Sekarang kami mau mendoakan gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan gereja kami GPIB Maranatha Bandung ke dalam tangan-Mu. Engkau jaga, Engkau lindungi agar kami dapat kami mau mendoakan gereja kami Bapak GPIB Maranatha Bandung. Kami mau mendoakan gereja kami Bapak GPIB Maranatha Bandung serta segala semua pekerja-pekerjanya dari KMJ, Ibu Maria, Pendeta Jemaat Ibu Monica. Engkau berkati beliau dengan beserta seluruh keluarganya Bapak. Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari sakit penyakit agar mereka dapat membimbing kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan. Engkau berikan kesehatan agar mereka selalu dapat melayani kami dengan semangat. Mereka dapat Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan berkat ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kami sudah menyelesaikan PTS dengan rajin belajar. Sekarang kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala sesuatunya. Juga teman-teman kami yang akan PTS, Engkau juga berkati mereka dalam mengerjakan soal-soal
yang sudah diberikan. Bapak, kami juga berdoa untuk situasi negara kami. Kami berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kami dapat bermain kembali bersama teman-teman kami seperti sedia kala ya Bapak. Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa syafaat, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur. Nah adik-adik, boleh memberikan persembahannya ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga ditransfer, atau juga bisa di-scan ke QR Code yang ada di bawah sini. Nah sekarang kita akan nyanyi satu buah lagu ya Kak? Lagu apa Kak? Kita akan nyanyi lagu Berilah Yang Terbaik. Oke, worship. Nah adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami di dalam memberi. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan menerima pemberian kami dalam persembahan ini ya Tuhan, supaya nama Tuhan dan pelayanan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik dan Kak Tasya, Ya, kita Kak, sudah selesai nih ibadahnya. Nah, Kak ya? Iya ya. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Ingat firman Tuhan, harus terus bersaksi dimanapun dan tidak boleh takut. Betul, seperti Bapak Paulus. Iya. Adik-adik kita mau nyanyi ya. Lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Jadi Laskar Ceria. Kita menyanyi Laskar Ceria. Semuanya bangkit berdiri. Yang tadi masih duduk, berdiri. Kita mau nyanyi lagu penutup Laskar Ceria. Dunia
semuanya ya, jadi laskar ceria. Jadi saksinya Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun. Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Mari semuanya kita tundukkan kepala, tutup mata, dan lipat tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur ya Tuhan, kami aturkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami mau belajar untuk tetap dan setia menjadi saksi Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus kiranya juga mau memberkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan selama 1 minggu ke depan. Dan sekolah kami, Tuhan mau berkati kami ya Tuhan dalam pelajaran kami. Tuhan juga mau berkati selalu, jaga kami selalu, berikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.